Ratusan makam palsu terindikasi ada di sejumlah TPU di ibu kota. Yang dijadikan makam palsu umumnya adalah makam yang sudah kadaluarsa. Jadi ahli waris sudah lebih dari 3 tahun 3 bulan tidak memperpanjang izin. Nah, apakah prosedur perpanjangan izin ini jadi celah terjadinya praktik jual beli makam? Kita akan bahas langsung bersama dengan Ibu Siti Hasni, Kabid TPU Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Selamat pagi. Dan juga ada Mas Nirwono Joga, pengamat perkotaan Universitas Trisakti. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Saya ingin tahu terlebih dahulu begitu dari Ibu Siti, sebenarnya melihat kemarin kita sudah lihat datanya sedikit, tapi data konkretnya gitu, sudah ada berapa banyak makam fiktif yang ada di Jakarta? Sementara ini ya, yang masuk ke kami sudah ada 170-an. 170 makam. Itu tersebar di berapa TPU? 5 wilayah kota. 5 wilayah, oke. Dan sebenarnya bagaimana sih modusnya, apa yang terjadi di sana sehingga ada makam-makam fiktif seperti ini? Ya. Ini lebih kepada keinginan masyarakat ya untuk mendapatkan petak makam. Mungkin mereka khawatir ya, karena di DKI ini kan sangat keterbatasan lahan pemakaman. Jadi mereka terlebih dahulu memesan makam. Misalnya ada makam suami di TPU tertentu, dipesan sebelahnya karena melihat kosong gitu. Jadi mereka bekerja sama dengan petugas kami yang ada di TPU. Oke. Artinya memang adalah kebutuhan dari lahan itu sendiri. Nah, kalau melihat fenomena ini, Mas Nirwono, apakah ini fenomena yang sudah lama terjadi? Karena memang baru-baru ini menjadi hangat ketika Pak Ahok begitu sudah mulai membuat ini apa yang mencuat ke publik gitu. Ya, sebenarnya sudah lama ya. Kita bahkan sudah memprediksi 10 tahun yang lalu. Karena Jakarta itu sebenarnya sedang mengalami krisis lahan makam. Ya, jadi kalau kita bicara total sekarang ini lahan di makam di Jakarta itu kan sekitar 596 hektar. Dari target 796 hektar ya sampai tahun 2029. Nah, dari 596 hektar ini yang sudah terpakai itu lebih dari sekitar 385. Jadi yang benar-benar siap pakai sekarang itu tidak lebih dari 48 hektar di 5 wilayah tadi. Nah, dari ada 78 TPU di Jakarta. Nah, sementara kalau kita mencatat angka kematian di Jakarta sekarang ini sudah mencapai 100 sampai 110 orang per hari. Nah, kebutuhan dan makam di Jakarta per tahun itu sekitar, kalau angka kematian tadi, mencapai 20 hektar per tahun. 20 hektar kalau per kita tahun. bicarakan setiap satu makam itu punya ukuran standar 1,75 sampai 2,5 ya, satu jenazah. Nah, kalau kita ikutin seperti itu, maka hanya kurang lebih dari 2 tahun dari sekarang Jakarta akan kekurangan lahan makam. Nah, kekhawatiran inilah yang kemudian dipicu membuat warga untuk segera memesan lahan makam di Jakarta. Investasi masa depan itu. Betul. Nah, padahal aturan perda kita adalah warga tidak boleh memesan TPU di depan gitu. Oleh karena itu PR kita ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah segera melakukan pendataan ulang yang akurat di 78 TPU resmi DKI. Ini di luar yang makam wakaf milik masyarakat. Nah, dari masing-masing TPU tadi akan ketahuan kapasitasnya sekarang itu sudah terisi berapa, yang kosong berapa. Ya kalau kita bicara kayak di tempat parkir di mall gitu kan ada ya informasi jelasnya. Lahan yang tersedia sekarang masih ada ruang sisa berapa. Nah, informasi ini di masing-masing TPU harus transparan diinformasikan. Untuk apa? Untuk menghilangkan makam fiktif tadi gitu. Nah, kemudian di sistem pemakaman di DKI Jakarta itu ada 3 cara. 1, kita memakamkan seperti biasa, standar biasa. Kemudian yang kedua, bagi yang mempunyai keluarga inti seperti bapak, ibu, anak, bisa pakai makam tumpang atau makam susun. Tapi minimal sudah berusia 3 tahun jenazahnya. Karena dianggap 3 tahun itu sudah cukup, sudah hancur sehingga bisa dipakai untuk makam tumpang. Nah, ini juga akan menghemat lahan lebih dari 30% sebenarnya kalau seluruh makam di DKI Jakarta menerapkan itu. Nah, yang ketiga yang juga sudah mulai diterapkan bagi agama-agama atau kepercayaan tertentu kan ada kremasi. Nah, kalau kremasi ini juga akan sangat membantu bagi DKI Jakarta untuk menghemat lahan makam. Gitu. Nah,
terobosan-terobosan itu yang kita harapkan supaya Jakarta tidak mengalami krisis lahan makam tadi, Mbak. Tidak mengalami krisis makam ini dan juga tidak ada modus-modus yang pasti celah-celah seperti itu. menjadikan makam fiktif ini. Memang kalau misalnya kita melihat modusnya di sini yang saya temukan ada 2 modus, diantaranya oknum yang sudah mengkaflingkan tanah pemakaman tadi dan juga memesan lahan pemakaman oleh warga kepada pekerja. Namun yang membuat saya bingung di sini memang dari Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jafar Mukhlisin mengatakan bahwa tidak bisa dipidanakan jika memang bukan PNS dan bukan PHL. Itu bagaimana jadinya Bu Siti? Nantinya seperti apa? Apakah ada efek jerahnya nantinya? Seharusnya ada ya efek jerah karena ini memang merugikan Pemda DKI. Tetapi sementara ini memang yang seharusnya yang merasa dirugikan bisa melapor. Karena ini pelanggaran perda, belum bisa kami lakukan itu. Jadi tipiring ya Pak ya. Jadi tidak ada sanksi yang mengatur bahwa ini harus dipidanakan. Kalau mungkin ahli waris yang merasa dirugikan, terjadi pemerasan di sana, bisa ahli waris melaporkan. Tapi dalam kenyataannya ini kan memang ahli waris yang butuh ya. Jadi mereka bekerja sama ya otomatis tidak bisa membantu kami juga untuk melaporkan ke polisi. Dan juga memang ada beberapa cara juga untuk memang melakukan transparansi yang memang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Nirwono gitu. Di antaranya adalah makam online atau TPU online ini. Bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa prosedur untuk melakukan TPU online ini? Makam online ini dibentuk dengan tujuan awalnya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat ya. Terus yang kedua untuk memutus mata rantai pertemuan masyarakat dengan oknum yang ada di lapangan. Nah, terus untuk keberadaan pemakaman online ini seharusnya bisa membuat data di lapangan sudah tercover dan sudah tersampaikan dengan baik. Tapi ternyata memang belum terjadi, belum ada data yang real yang disampaikan. Ya sehingga terjadi adanya petak makam baru yang terselip, yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Tapi sebenarnya apa sih sulitnya untuk mendata ini, Bu Siti? Ini memang data pemakaman ini agak sulit karena yang kami miliki adalah masih sangat manual dan masih sangat tradisional. Dan buku-buku yang ada di TPU itu udah berumur tua gitu ya. Nah terus ahli waris juga yang harus kami hubungi juga agak kesulitan. Dulu pernah kami lakukan misalnya masyarakat ini belum perpanjang. Kami lakukan komunikasi dengan cara bersurat. Nah kalau sekarang kan mungkin mereka udah pindah alamatnya, Terus nomor telepon juga udah berubah. Kan dulu kebanyakan nomor telepon rumah ya Pak. Sekarang udah pakai handphone malah bisa berubah. Nah itu merupakan kesulitan-kesulitan bagi kami. Kalau kami lakukan pemakaman itu yang petak makam kosong kita gunakan untuk makam baru. Nanti suatu saat ahli warisnya datang komplain yaitu. Tapi kan ada ketentuan ya Ibu, apakah memang masih bisa dituntut gitu ketika memang ketentuannya tidak dilakukan oleh sang ahli waris gitu. Seharusnya mereka melakukan 3 tahun 3 bulan ya. Tetapi kadang-kadang kondisi makam itu masih bagus. Ternyata ada yang ngerawat. Nah cuman ahli waris ini tidak melakukan pembayaran retribusi itu pada tempatnya. Jadi mereka menitipkan kepada perawat makam. Nah perawat makam ini kadang tidak menyampaikan atau tidak membayarkan retribusi yang dititipkan. Sebenarnya berapa sih retribusi yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Retribusinya sangat murah ya, hanya 40.000 sampai 100.000. Baiklah, tapi kenyataannya di lapangan ternyata berbeda ya. Lebih dari itu. Oke, mungkin terakhir dari Mas Nirwono, solusi untuk menangani hal ini begitu sehingga praktek ini bisa terkuak lebih lanjut itu seperti apa sebenarnya? Yang paling utama adalah kita mendorong adanya reformasi manajemen pemakaman. Nah, paling tidak ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang nanti akan kita bantu juga ini biar dalam waktu cepat bisa. Yang pertama pasti pendataan. Pendataan 78 TPU itu masing-masing TPU berapa sebenarnya kapasitasnya dan yang kosong berapa. Ini perlu diinformasikan sehingga tidak mungkin ada lagi celah makam fiktif. Kemudian manajemennya itu sendiri. Manajemen sekarang ini kan harus 24 jam. Nah,
makam online itu hanya bisa berhasil kalau penataan makam kita itu juga teratur. Nah, makam kita ini hampir bisa dikatakan belum teratur, sehingga pendataan di lapangan juga kita temukan sulit. Contoh umpamanya, kalau kita katakan makam di Blok A nomor 10, tetapi di lapangan itu bentuknya nggak model kayak grid yang kita bayangkan gitu. Tidak serial yang ada di Betul, itu, sehingga tidak heran kalau tadi Bu Siti bilang pendataannya akan sulit kalau kita tidak mempunyai penataan makam yang rapi ataupun rigid gitu. Itu PR yang kedua. PR yang ketiga yaitu pengelolaannya sendiri. Selain 24 jam, kemudian pembatasan gerak ya, terutama yang masuk di situ benar-benar hanya orang pengurus umpamanya gitu kan. Terus kemudian juga prosedur pemakamannya, sosialisasinya. Banyak masyarakat yang nggak tahu bahwa setiap 3 tahun sekali harus diperpanjang umpamanya. Kemudian biaya restribusi yang 40 sampai 100 ribu ini perinciannya untuk apa saja. Karena dengan begitu nanti kita akan memutus mata rantai pungli di lapangan. Oke, Nah, itulah harapan kita bersama. Terima kasih Mas Nirwono dan juga Ibu Siti yang sudah berbagi di sini. Intinya memang tidak boleh ada pemesanan sebelum memang ada begitu kondisi kematian yang memang diderita atau dilakukan oleh keluarga begitu. Dan kemudian salah satu yang menjadi hal penting adalah reformasi manajemen lapangan. Dan kita harapkan bahwa ini juga menjadi praktek terakhir, tidak ada lagi makam-makam fiktif di Jakarta, dan memang menjawab juga nantinya keterbutuhan kita juga mengenai lahan pemakaman. Oke.